Horas, salam. Saya advokat Dr. Toga Situmorang. Di kesempatan hari Senin ada hal yang mengejutkan, itu terkait dugaan seorang yang berprofesi DJ. Wow, DJ itu profesi dunia malam. Artinya dia itu adalah seorang terkenal di satu tempat klub malam atau diskotik yang memainkan beberapa instrumen sehingga membuat para pengunjung atau para crowd menyukai musik-musik yang dimainkan oleh DJ tersebut. Dan ini DJ tersebut mempunyai nama Giovanni Surya, atau yang lebih dikenal katanya si DJ Panda. Wais. Dan kebetulan katanya juga bahwa si DJ ini ada hubungan ataupun ada diduga ya, kalau dengar podcast dari Deddy Kobuser, itu seorang wanita yang bernama Erika Carlina. Dia ini seorang artis yang katanya telah hamil mengandung anak sang DJ tersebut. Kebetulan kehamilannya 9 bulan. Wow. Nah, di sini saya sebagai seorang praktisi hukum itu sangat menyayangkan adanya satu pernyataan ataupun terkait mendiskreditnya seseorang, walaupun sebenarnya itu tidak mengenakan baik kepada orang yang bersangkutan yang diduga melakukan hal tersebut ataupun bagi si perempuan atau sebagai seorang korbannya. Sangat miris karena kita tahu seorang wanita hamil tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab. Nah, ini memang ironis karena kenapa kalau seorang laki-laki menghamili wanita dan laki-laki itu tidak mau tanggung jawab, maka tidak ada kewajiban hukum. Laki-laki itu harus mengawini, harus menikahi apabila perempuan hamil. Tapi yang bisa dilakukan oleh pihak perempuan itu ada beberapa, dan memang ini harus masuk ke dalam ranah gugatan keperdataan. Dan di dalam gugatan keperdataan itu, pertama bisa dimintakan terkait nafkah untuk si anak, dan juga kedua itu adalah bisa dimintakan tes DNA dari si laki-laki tersebut. Dan dalam hal ini, kalaupun dia melakukan satu gugatan, itu harus mempunyai bukti-bukti lengkap, baik itu kalau memang ada tulisan, ada perjanjian, ada bukti rekaman, ataupun hal-hal yang lain, terutama saksi yang tahu bahwa betul laki-laki inilah yang wajib mempertanggungjawabkan secara keperdataan. Nah, itu bisa ditempuh melalui satu gugatan yang namanya gugatan perdata. Jadi tidak bisa dipaksa seorang laki-laki tersebut karena hamil harus kawin. Itu tidak bisa. Nah, yang lebih penting, kalau memang ingin masalah ini segera dicari jalan keluarnya, gunakanlah jasa pengacara agar lebih tepat, lebih tertata, dan lebih pas di dalam satu konstruksi hukumnya. Karena kenapa? Di sini tidak ada pidana, yang ada hanya terkait tanggung jawab
dan tanggung jawab itu hanya bisa dituntut melalui gugatan perdata. Dan nanti gugatan perdata itu mencakup satu, hak anak ini untuk terkait nafkah, terkait pendidikan, dan juga perlindungan, serta juga status daripada status diri dia. Walaupun orang tua dia, artinya ibu atau bapaknya tersebut tidak mau bertanggung jawab. Artinya si laki dan perempuan tidak dalam satu ikatan perkawinan. Nah, ini yang hanya bisa ditempuh oleh sang artis yang bernama Erika Carlina. Kadang-kadang memang keputusan seperti ini harusnya dipertimbangkan sebelum terjadi satu kehamilan. Ibarat pepatah bilang, berbuatnya diam-diam, tapi ada masalah baru berisik ke sana sini. Itu aja. Saya advokat Dr. Toga Situmorang untuk Erika Carlina. Tetap semangat, tetap berjuang, proses melalui keperdataan. Dan untuk sang lelaki yang berprofesi sebagai DJ, semoga ada hati nurani sehingga bisa dicari solusi yang terbaik untuk penyelesaian permasalahan ini. Tuhan memberkati, kebenaran akan menemukan jalannya. Salam. Normalisasi hamil di luar nikah. 1. Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga. Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya. No. Mungkin kalau kalian udah nonton dan kalian udah paham, kalian bisa menyimpulkan sendiri artinya dia datang ke sana apa. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu dan nangkap poinnya tuh apa. Erika Carlina ke podcast Deddy Corbuzier bukan untuk menormalisasi apa perbuatannya. Once again, bukan menormalisasi. Jadi buat yang bilang stop normalisasi hamil di luar nikah, I agree with you no matter what. Fuck that. Sampai di sana gue setuju. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah. Hamil di luar nikah, or you can say it apa, seks bebas, duta pergaulan bebas, apalah pergaulan bebas akibatnya, itu purely salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun. Karena harus nikah dulu, But the point is, perbuatannya adalah salah. Tapi jadi di kasus ini ada dua, guys. Kalau gue selalu menyikapi sebuah kasus ada dua. Sebab akibat perbuatan aksi. Perbuatannya adalah hamil di luar nikah. Yes, betul. Dia itu mungkin ada hilaf-hilafnya. Balik lagi ya, kita hanya manusia dan tidak luput dari kesalahan.